Halo semuanya, ketemu lagi di seri Biokalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat satu buah cerita tentang hukum pendinginan Newton ya. Jadi ini berada dalam topik peluruhan atau pertumbuhan eksponensial gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya pertanyaan tentang minuman ya. Jadi ada minuman, ceritanya minumannya suhunya 19 derajat Celcius, ditaruh di kulkas dengan suhu 5 derajat Celcius. Harusnya tentunya minumannya turun gitu ya suhunya kalau sudah ditaruh di suhu yang lebih dingin, di suhu ruangan yang lebih dingin. Nah, 1 menit setelah berada di dalam kulkas, ternyata suhu minumannya jadi 12 derajat Celcius. Nah, di sini dalam soal ini kita akan menggunakan asumsi minumannya ini, suhu dari minumannya ini mengikuti hukum pendinginan Newton ya. Nah, kita ingin menentukan terlebih dahulu suhu minumannya setelah 2 menit berada di dalam kulkas. Nah, hukum pendinginan Newton itu apa sih? Nah, jika kita punya T, gitu ya, T ini sebagai fungsi dari waktu, ini menyatakan adalah suhu minuman. Suhu minuman setelah T menit, gitu ya, kita sebutnya. Seperti itu, berada di dalam kulkas. Nah, hukum pendinginan Newton itu menyatakan bahwa laju perubahan suhu minumannya ini akan sebanding, oke, jadi kita akan punya konstanta K, ini sebanding, dengan selisih antara suhu dengan suhu minumannya dengan suhu ruangannya, gitu. Dalam kasus ini suhu ruangannya adalah suhu kulkasnya. Jadi sekarang kita tuliskan dulu, model yang kita akan punya adalah dt besar dt sama dengan K dikalikan dengan T dikurangi 5, ya. Nah, ini semuanya dalam derajat Celcius, ya. Dengan K-nya, kita juga nanti perlu cari dulu nantinya. Nah, sekarang yang kita ketahui apa? Suhu awalnya, ini adalah 19. Dan suhu setelah 1 menitnya, ini adalah 12. Nah, jadi kita punya 2 buah syarat, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, bagaimana caranya? Nah, kita lihat bentuk umumnya dulu ya, yang ini. Nah, kita ingat-ingat dulu bahwa jika kita punya dy dt sama dengan K dikali Y, gitu ya, ini persamaan diferensial yang sederhana. Solusinya, ini adalah YT sama dengan K, maksud saya A dikali E pangkat KT ya, dengan A-nya konstanta sembarang. Nah, lebih jauh lagi jika kita punya Y0-nya diketahui gitu ya, syarat awalnya, solusinya ini menjadi solusi khusus ya, karena A di sini adalah solusi umum sebutannya. Nah, untuk solusi khususnya berarti ini menjadi Y0 E pangkat KT gitu. Nah, di sini karena kita punya bentuknya ya sebenarnya mirip ya, tapi kita bisa lakukan trik sebagai berikut. Jadi kita bisa lakukan trik sebagai berikut, kita akan lakukan pemisalan gitu ya. Kita misalkan Y sama dengan T dikurangi TR. Nah, di sini yang kita perlu lihat bahwa Y-nya ini menjadi fungsi dalam waktu, karena T-nya di sini adalah fungsi terhadap waktu, gitu ya. TR-nya di sini tentunya konstanta, ya, karena ini kita asumsikan suhu kulkasnya atau suhu ruangannya ini selalu konstan. Akibatnya apa? Akibatnya jika kita turunkan, yang terjadi adalah TR-nya habis, ya, dan menyisakan dt besar dt. Akibatnya kita akan punya di sini persamaan diferensial yang saya kotakkan ini menjadi dy dt sama dengan K dikali Y. Ya, ini berarti sama persis dengan yang tadi saya punya, gitu. Modal yang saya sudah. Dan ini bisa kita selesaikan. Tentunya akibatnya jika kita misalkan Y seperti ini, kita akan punya Y0-nya menjadi T0 dikurangi TR ya. Jadi kita perlu catat itu baik-baik. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama. Berarti kita akan misalkan di sini Y-nya adalah T dikurangi 5, gitu ya. Akibatnya kita akan punya Y0 di sini adalah T0. T0 berapa? 19 ya. 19 kurang 5. Itu 14. Lalu nanti kita akan mungkin butuhkan Y1. Itu adalah T1 kurang 5. 12 kurang 5. Itu 7, gitu ya. Akibatnya, si persamaan diferensial ini, ya, yang saya beri garis, ini akan berubah menjadi dy dt sama dengan
K dikali Y dengan solusinya Y sama dengan Y0 ya, Y0 E pangkat KT. Di 14 E pangkat KT. Dengan K-nya tentunya kita perlu cari. Bagaimana cara mencarinya? Kita akan substitusi Y1. Y1-nya kan 7 ya tadi. Jadi 7 sama dengan 14 E pangkat K dikali 1. Atau E pangkat K gitu ya saya tulisnya. Jadi kita akan punya E pangkat K-nya apa nih? 7 dibagi 14. Itu adalah setengah ya. Jadi K-nya adalah ln setengah. Atau kita punya ini adalah bisa kita tuliskan menjadi minus ln 2 ya. Nah, karena kita sudah punya K-nya minus ln 2, kita bisa tuliskan di sini E pangkat minus ln 2 kali T. Atau ini kita bisa menggunakan sifat-sifat logaritma natural ya. Nah, ini kan E pangkat ln ya. Nah, ini kita akan punya 14 dikali, bisa kita sederhanakan menjadi setengah pangkat T. Kenapa seperti itu? Karena di sini ini minus T-nya kan perkalian dengan ln 2. Ini bisa dimasukkan ke dalam ya. Jadi ini saya kotret di sini ya. Minus ln 2T. Ini kan sama saja dengan minus ln dari 2 pangkat T gitu ya. Ini juga sama saja dengan ln dari 2 pangkat minus T. Gitu. 2 pangkat minus T kan artinya, ini udah nggak muat space-nya, jadi saya sebut aja ya. Ln 2 pangkat minus T ini sama aja kayak ln setengah pangkat T. Gitu. Jadi E pangkat ln setengah pangkat T, ya jadi habis ya, saling menghabiskan. Karena E dan ln itu adalah fungsi yang saling inverse gitu. Akibatnya, jika kita ditanyakan setelah 2 menit, jadi kita akan punya di sini Y2 gitu ya, Y2. Atau ini bisa kita kembalikan dulu ke fungsi T-nya ya, karena kan kita punya fungsi Y-nya, sedangkan yang kita butuhkan adalah fungsi T-nya ya. Oke. Jadi di sini T-nya adalah, berarti kita bisa lihat T itu adalah Y plus 5 begitu ya. Jadi 5 ditambah 14 dikali setengah pangkat T gitu. Jadi kita bisa peroleh T2-nya ini adalah 5 ditambah seperempat dikali setengah pangkat 2. Itu seperempat ya. 14 dikali seperempat maksud saya. Dan kita bisa peroleh tentunya ini hasilnya adalah 8,5 ya. 8,5 derajat Celcius gitu. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan selanjutnya. Jadi tepat setelah 2 menit minuman berada di dalam kulkas yang tadi ya T2-nya 8,5 gitu. 8,5 derajat Celcius. Minuman tuh dicampur dengan es batu. Nah, ceritanya es batunya ini membuat suhunya langsung turun 6 derajat Celcius. Jadi sekarang setelah dicampur es batu, kita kenalkan lagi ya. Jadi saya beri nama fungsi yang lain gitu ya, T topi gitu ya misalkan ya. Ini ceritanya suhu yang telah diberi es batu ini turun menjadi 2,5 gitu ya, karena turun 6 derajat. Nah, 1 menit setelah dicampur, suhu minumannya menjadi 3 derajat Celcius gitu ya. Jadi di sini kita set ulang T-nya, ini adalah T0 ya, saat T-nya 0 lagi gitu ya. Dan kita punya T topi satunya ini 3 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah kita butuh T waktunya agar dia 4 derajat Celcius. Nah, ini kita manfaatkan juga cara yang sama persis ya. Jadi tentunya ini masih melibatkan hukum pendinginan Newton ya, dt topi dt sekarang ya. Tapi sekarang K-nya tentunya beda ya dengan yang awal, karena ini udah beda cerita lagi gitu ya. Jadi K dikali T dikurang TR. TR-nya masih sama, kulkasnya masih sama, 5 derajat gitu ya. Dan di sini saya beri topi ya untuk membedakan dengan yang A tadi. Nah, tentunya di sini beda kasus dengan yang A ya. Tadi yang A itu kan suhu minumannya lebih panas ya istilahnya daripada suhu kulkasnya gitu ya. Sekarang minumannya lebih dingin daripada suhu kulkasnya. Akibatnya apa? Logikanya minumannya akan akan semakin panas gitu ya. Akan menyerupai dengan suhu kulkasnya.
Tapi kita akan kerjakan di sini, kita punya juga 2 syarat yang sudah kita peroleh dari cerita gitu ya. Dan di sini solusinya, oke, dengan cara yang serupa kita akan lakukan. Jadi kita akan misalkan di sini yang kayak tadi ya, Y topi. Oke, saya beri nama yang berbeda ya. Itu adalah T topi dikurang 5. Tentunya nanti ini akan mengakibatkan T topinya adalah 5 ditambah Y topi. Akibatnya kita akan punya DY topi DT sama dengan K topi dikali Y topi. Dan solusinya adalah eksponen ya. Tapi eksponennya seperti apa sekarang ya? Kita lihat Y topi di 0, ini adalah T topi di 0, itu 2,5 dikurangi 5, yaitu adalah minus 2,5 ya. Minus 2,5. Lalu kita punya juga Y topi di 1, nanti kita juga butuhkan untuk menghitung K topi ya. Itu adalah 3 dikurangi 5, yaitu adalah minus 2. Ya. Jadi kita kembali lagi tadi ke solusinya. Y topinya ini adalah Y0 minus 2,5 E pangkat K topi T gitu ya. Maka dari itu kita akan punya Y topi satunya ini adalah min 2 yang adalah min 2,5 dikali E pangkat K topi kali 1 ya. Dan kita bisa coret ini negatifnya. Jadi E pangkat K topinya ini adalah 2 dibagi 2,5 atau 4/5. Oke. Jadi K topinya di sini adalah ln dari 4/5. Akibatnya kita bisa tuliskan di sini dalam fungsi T-nya, fungsi T topinya itu adalah Y tambah 5 ya. Jadi 5 ditambah di sini kita minus gitu ya. 2,5 E pangkat ln 4/5 dikali T gitu. Atau ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi ini 5 dikurangi 2,5 E pangkat 4/5 pangkat T, atau saya punya di sini 4/5 pangkat T gitu ya. Atau ini biar kita konsisten kita tuliskan dalam pecahan semua ya. 2,5 kan 5/2. Nah, seperti ini. Ini adalah suhu minumannya. Nah, sekarang kita ingin cari ketika suhu minumannya 4 derajat Celcius. Kita pasang ruas kiri kita 4. Akibatnya apa? Kita akan punya, ini saya tuliskan di bagian sini saja. Kita akan punya minus 1 ya. Minus 1 sama dengan minus 5/2 dikali 4/5 pangkat T. Atau ini kita bisa pindah ruas menjadi 2/5 sama dengan 4/5 pangkat T. Jadi T-nya seperti apa? T-nya adalah logaritma ya. Logaritma dari basisnya 4/5 untuk nilainya 2/5 ya. Dan ini bisa kalian hitung di kalkulator. Dan kita bisa peroleh nilainya adalah sekitar 4,1 ya, 4,1 menit ya. Jadi kita butuh 4,1 menit untuk membuat suhu minumannya menjadi 4 derajat Celcius. Oke, jadi sekian kesempatan kali ini. Jadi sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.